Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Firmansyah, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta. Audio ini kayaknya bakal cukup lama deh, karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi di modul 2.3 yang mengenai coaching ini ya. Ini erat kaitannya dengan refleksi saya sebagai pembelajar di program CGP. Oke, pertama saya ingin cerita pengalaman mengenai materi pembelajaran yang saya peroleh dari modul tentang coaching ini. Pertama bahwa ketika saya belajar materi ini, tentunya ini memperdalam keterampilan berkomunikasi ya. Karena coaching melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan coachee ya. Nah, dalam proses belajar coaching, saya belajar berkomunikasi dengan cara yang jelas, terbuka, dan empatik. Nah, saya belajar mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang berikutnya, saya mengembangkan kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi. Karena coaching memungkinkan saya untuk membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Dalam proses belajar coaching, saya belajar cara memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Saya belajar bagaimana membantu orang lain untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan mengambil tindakan yang diperlukan, maksudnya, untuk mencapai tujuan mereka. Berikutnya, saya juga menjadi lebih reflektif dan introspektif ya. Karena coaching juga melibatkan pemahaman diri yang lebih dalam. Dalam proses belajar coaching, saya belajar cara menjadi lebih reflektif dan introspektif tentang pengalaman saya sendiri. Saya belajar cara mengenali pola pikir dan perilaku saya sendiri, serta bagaimana itu dapat mempengaruhi cara saya membantu orang lain. Kemudian meningkatkan kemampuan saya untuk mengelola waktu. Coaching itu kan melibatkan pengaturan dan pencapaian tujuan dalam jangka waktu tertentu ya. Dalam proses belajar coaching, saya belajar bagaimana cara mengelola waktu untuk diri saya sendiri dengan lebih efektif dan cara membantu orang lain mengelola waktu mereka. Saya belajar cara membuat rencana aksi dan mengatur prioritas untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Karena coaching melibatkan kepemimpinan dalam membantu orang lain untuk mencapai tujuan mereka, dalam proses belajar coaching, saya belajar cara menjadi pemimpin yang lebih baik dengan mengembangkan kemampuan untuk memimpin, memberikan arahan, dan membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Saya belajar cara menjadi mentor yang efektif dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh orang lain untuk mencapai tujuan. Ya, lebih tepatnya bukan mentor sih sebenarnya. Saya lebih berperan sebagai coach berarti ya. Lalu kemudian berikutnya emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar kemarin. Pertama, saya antusias sekali dan bersemangat karena belajar tentang coaching memberikan saya dorongan untuk mengembangkan keterampilan baru dan membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Saya merasa antusias dan bersemangat tentang potensi yang dimiliki dalam membantu orang lain. Kemudian saya merasa tertantang ya. Belajar tentang coaching juga menantang saya untuk keluar dari zona nyaman saya dan mengembangkan kemampuan baru. Saya merasa tertantang dalam memecahkan masalah dan yang berkaitan dengan membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Kemudian juga ada keprihatinan. Belajar tentang coaching juga membuat saya mempertanyakan cara-cara saya membantu orang lain di masa lalu dan mungkin menimbulkan keprihatinan tentang bagaimana saya dapat lebih efektif membantu mereka harusnya. Kemudian juga ada rasa kepuasan dan rasa kepuasan diri.
Ketika saya belajar coaching dan melihat hasil yang dicapai oleh orang lain, orang yang saya bantu, saya merasa puas dan merasa bangga atas kemampuan saya untuk membantu orang lain dalam mencapai tujuan mereka. Kemudian ada rasa gembira dan inspirasi juga, terinspirasi ya. Ketika saya melihat orang lain mencapai tujuan mereka, saya merasa gembira dan terinspirasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan coaching saya. Berikutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Nah, saya rasa hal yang sudah baik itu adalah meningkatnya keterampilan berkomunikasi saya. Sebagai seorang guru, saya sudah memiliki keterampilan komunikasi yang baik dengan siswa saya ternyata setelah belajar ini. Keterampilan ini dapat diterapkan dalam coaching untuk membantu coach merumuskan tujuan mereka dengan lebih jelas dan mengembangkan rencana aksi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian hal yang baik berikutnya adalah kemampuan untuk memberikan dukungan. Sebagai seorang guru, saya jadi terbiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada coach saya. Keterampilan ini dapat diterapkan dalam coaching untuk membantu coach merasa didengar, dipahami, dan didukung dalam mencapai tujuan mereka tentunya. Kemudian juga meningkatkan pemahaman tentang pengembangan pribadi. Sebagai seorang guru, saya menjadi terbiasa membantu siswa saya mengembangkan diri mereka sendiri. Dalam coaching, saya lebih memperdalam pemahaman saya tentang pengembangan pribadi dan cara membantu orang lain mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian hal yang baik berikutnya adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Sebagai seorang guru, saya sudah memiliki pengalaman dalam memimpin kelas dan memberikan arahan kepada siswa saya. Keterampilan kepemimpinan ini dapat diterapkan dalam coaching untuk membantu coach saya mencapai tujuan mereka dengan efektif dan efisien. Kemudian hal yang baik berikutnya adalah kepercayaan diri saya meningkat. Nah, sebagai seorang guru, memiliki pengalaman dalam mengajar dan membantu siswa saya mencapai tujuan akademik mereka. Dalam coaching, saya memperluas lingkup saya untuk membantu orang dewasa mencapai tujuan mereka dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Nah, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri saya ternyata dalam membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Nah, kemudian apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki adalah memahami peran saya sebagai coach. Saya perlu memahami peran saya sebagai coach dan bagaimana itu bagian dari peran saya sebagai guru ya. Jadi coach itu menjadi bagian peran saya sebagai guru, itu maksudnya. Coaching sama juga seperti proses pembelajaran di mana harus mengambil pendekatan yang berpusat pada siswa, bukan pendekatan yang berpusat pada guru. Nah, oleh karena itu saya perlu belajar untuk menjadi fasilitator dan mendukung siswa untuk menemukan solusi mereka sendiri. Itu yang perlu diperbaiki. Yang pertama, yang berikutnya meningkatkan kemampuan keterampilan mendengarkan. Mendengarkan dengan aktif dan efektif adalah keterampilan yang sangat penting dalam coaching. Saya perlu belajar untuk mendengarkan dengan seksama dan secara empatik maksudnya, dan memperoleh pemahaman yang baik tentang masalah atau tantangan dari coach ya. Kemudian mengembangkan keterampilan bertanya. Coaching melibatkan mengajukan pertanyaan yang tepat atau berbobot untuk membuat coach memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, saya perlu banyak belajar untuk mengajukan pertanyaan yang terbuka, menghindari pertanyaan yang bersifat menghakimi atau menilai, dan mengajukan pertanyaan yang memicu refleksi dan pemikiran kritis dari coach. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan berikutnya adalah saya perlu meningkatkan keterampilan dan memberi umpan balik. Memberikan umpan balik yang efektif merupakan keterampilan yang penting bagi dalam coaching. Saya perlu belajar untuk memberikan umpan balik yang positif, terarah,
dan berdasarkan fakta, sehingga coach dapat memperbaiki kinerja mereka. Kemudian juga memahami etika coaching. Coaching melibatkan hubungan yang kuat antara coach dan coachee. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk memahami etika coaching, seperti menjaga privasi dari coachee, mempertahankan batasan yang jelas antara hubungan profesional dan pribadi, dan tidak memanipulasi coachee untuk keuntungan saya sendiri tentunya. Kemudian, bagaimana keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi saya? Nah, keterampilan coaching dan kematangan pribadi saya sebagai seorang guru saling terkait erat dan ternyata dapat saling memperkuat ya. Karena yang pertama bahwa yang pertama ada yang saya rasakan itu keterampilan komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk coaching yang sukses ya. Dan dalam pekerjaan saya sebagai guru, keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif, memahami, dan memperhatikan coachee atau siswa saya, serta menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika saya meningkatkan keterampilan komunikasi saya sebagai seorang guru, saya juga akan memperbaiki keterampilan komunikasi saya sebagai seorang coach. Kemudian kemampuan untuk memberikan dukungan. Kemampuan untuk memberikan dukungan adalah penting dalam kedua peran sebagai guru ataupun sebagai coach. Sebagai seorang guru, saya memberikan dukungan pada siswa saya untuk mencapai tujuan akademik mereka. Sebagai seorang coach, saya memberikan dukungan pada coachee atau siswa saya dalam hal ini untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional mereka. Kemampuan untuk memberikan dukungan secara efektif membutuhkan tingkat kematangan diri yang tinggi, seperti empati dan pemahaman tentang kebutuhan orang lain. Kemudian keterampilan kepemimpinan nih. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran kepemimpinan yang penting di dalam kelas saya. Keterampilan kepemimpinan ini juga sangat penting dalam coaching. Sebagai seorang coach, saya perlu mampu memimpin coachee saya menuju tujuan mereka, membantu mereka memecahkan masalah, dan memberikan arahan yang tepat. Keterampilan kepemimpinan yang baik itu membutuhkan kematangan pribadi yang tinggi, seperti kemampuan untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan mengelola waktu dengan efektif. Kemudian berikutnya adalah keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal ini meliputi kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan orang lain. Keterampilan ini penting dalam peran saya sebagai guru ataupun sebagai coach. Sebagai seorang guru, saya perlu membangun hubungan yang baik dengan siswa saya. Sebagai seorang coach, saya perlu membangun hubungan yang baik dengan coachee saya. Keterampilan interpersonal yang baik membutuhkan kematangan pribadi, seperti kepercayaan diri, integritas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai jenis orang. Nah, dengan meningkatkan keterampilan coaching dan keterampilan kematangan pribadi saya sebagai seorang guru, saya akan dapat menjadi lebih efektif dan membantu siswa saya mencapai tujuan akademik mereka dan membantu coachee saya mencapai tujuan pribadi atau profesional mereka. Nah, berikutnya. Ini berikutnya adalah refleksi ya. Refleksi bagaimana saya ada beberapa pertanyaan yang dapat saya munculkan yang berhubungan dengan konsep materi coaching untuk menggalinya lebih jauh. Nah, mungkin pertanyaan yang bisa saya munculkan yaitu apa yang menjadi tujuan utama saya dalam melakukan coaching? Bagaimana saya merencanakan untuk mencapainya? Gitu. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana saya mengevaluasi keberhasilan proses coaching yang telah saya lakukan? Apa yang menjadi kriteria keberhasilannya? Itu. Yang berikutnya, bagaimana saya mengidentifikasi kebutuhan coachee atau siswa saya dan menyesuaikan pendekatan coaching saya sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pertanyaan berikutnya juga muncul bahwa bagaimana saya menangani coach atau siswa yang mungkin memiliki kekhawatiran atau ketidaknyamanan dengan proses coaching. Bagaimana saya beradaptasi dengan gaya belajar atau kepribadian coach atau siswa saya untuk menciptakan lingkungan coaching yang positif dan mendukung. Apa yang menjadi sumber daya atau alat yang saya gunakan dalam proses coaching saya, dan bagaimana saya memastikan bahwa sumber daya atau alat yang saya gunakan tersebut efektif dalam mencapai tujuan coaching. Bagaimana saya dapat memfasilitasi proses refleksi dan evaluasi diri coach atau siswa saya, serta membantu mereka untuk mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan kesulitan dalam mencapai tujuan mereka. Bagaimana saya memastikan bahwa coach atau siswa saya merasa didengar, dihargai, dan didukung selama proses coaching? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang bisa digali supaya untuk keberlanjutan ya. Kemudian bagaimana saya mengolah materi yang dipelajari itu dengan pemikiran pribadi saya sehingga tergali wawasan yang baru. Gini. Cara saya mengolah materi mengenai coaching dengan pemikiran pribadi saya sehingga tergali wawasan yang baru kira-kira seperti ini. Saya membuat catatan pribadi. Jadi setelah mempelajari materi coaching ini, saya membuat catatan pribadi mengenai konsep-konsep atau teknik-teknik yang menarik perhatian saya. Saya tambahkan pemikiran dan pemandangan pribadi saya mengenai bagaimana teknik-teknik tersebut dapat diterapkan dalam konteks pengajaran saya di kelas. Kemudian saya berdiskusi dengan rekan guru. Diskusi materi coaching dengan rekan guru tentunya sesama CGP ya. Saya menanyakan pendapat mengenai aplikasi teknik-teknik coaching dalam pengajaran dan mendengarkan ide atau pengalaman CGP yang lain. Kemudian saya juga menjelajahi sumber yang lain ya. Selain buku dan beberapa artikel, juga video yang ada di beberapa platform, saya juga memperoleh sumber lain tentang coaching. Menjelajahi sumber ini memperoleh perspektif yang berbeda dan mendapatkan wawasan baru dari apa yang saya dapatkan sebelumnya tentunya. Kemudian saya mempraktekkan teknik-teknik coaching. Ya, setelah memahami teknik-teknik coaching, saya coba praktikkan teknik-teknik tersebut dalam konteks pengajaran di kelas saya. Saya amati hasilnya dan mempertimbangkan bagaimana teknik-teknik tersebut dapat dioptimalkan atau disesuaikan agar lebih efektif dalam membantu siswa saya belajar. Kemudian, ya berpikir kritis. Selalu mempertanyakan dan mengevaluasi pemikiran saya sendiri. Mempertimbangkan kembali keyakinan saya mengenai coaching dan memikirkan apakah ada hal baru untuk memandang atau memahami coaching yang dapat membantu saya meningkatkan kualitas pengajaran saya begitu. Nah, dengan menggunakan strategi-strategi ini, saya dapat mengolah materi coaching dengan pemikiran pribadi saya sehingga tergali wawasan yang baru yang lebih memahami bagaimana coaching dapat membantu saya menjadi seorang guru yang lebih efektif. Kemudian bagaimana saya menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Jatiluhur. Gini. Ada beberapa tantangan yang sepertinya juga dihadapi saya dan mungkin juga dihadapi beberapa guru ya. Pertama, ketersediaan waktu. Tantangan yang pertama yang sering dihadapi sebelum melaksanakan coaching di sekolah adalah ketersediaan waktu. Sebagai guru, saya sudah memiliki beban kerja yang padat, seperti mengajar, mempersiapkan pengajaran, mengevaluasi tugas siswa. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang cukup untuk melaksanakan coaching secara efektif. Kemudian juga komitmen dari semua pihak. Coaching tidak dapat dilakukan secara efektif jika tidak ada komitmen dari semua pihak yang terlibat, seperti siswa, orang tua, dan tentunya staf sekolah ya, sivitas sekolah. Diperlukan kesepakatan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat coaching serta dukungan dari semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian keterampilan dan pengetahuan coaching. Coaching memerlukan keterampilan khusus dan pengetahuan yang memadai untuk dilakukan secara efektif. Nah, sebagai guru, saya perlu meningkatkan keterampilan coaching saya dan memperdalam pengetahuan tentang teknik-teknik coaching yang dapat diterapkan dalam konteks pengajaran di kelas.
Berikutnya, tantangan berikutnya adalah evaluasi dan monitoring. Penting untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program coaching yang dilakukan di sekolah saya. Hal ini dapat membantu saya memahami apakah program coaching tersebut yang saya laksanakan berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Juga memperbaiki program coaching jika diperlukan. Kemudian tantangan berikutnya adalah keterlibatan siswa. Coaching memerlukan keterlibatan aktif dari siswa untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa siswa termotivasi dan ingin mengikuti program coaching yang dilakukan di sekolah. Gitu. Dan apa kira-kira alternatif dari tantangan-tantangan tadi ya? Yang pertama mungkin bisa dilakukan dengan membuat jadwal ya. Ini membuat jadwal yang terencana dan memadai untuk melaksanakan program coaching di sekolah. Kemudian melibatkan semua pihak yang terkait seperti siswa, orang tua, staf, dan merancang dan melaksanakan program coaching. Kemudian meningkatkan keterampilan coaching saya sendiri melalui pelatihan atau baca-baca sumber lah yang tersedia. Dan melakukan evaluasi dan monitoring secara teratur untuk memperbaiki program coaching jika diperlukan. Dan meningkatkan keterlibatan siswa dengan mengkomunikasikan manfaat coaching dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam program coaching. Nah, ini bagian terakhir itu membuat keterhubungan. Nah, bagaimana saya belajar coaching dan bagaimana pengalaman sebelum saya mempelajari tentang coaching. Jadi gini, saya sebagai seorang guru sebelumnya belum memiliki keterampilan coaching yang memadai. Ya, bahkan nggak tahu deh apa itu coaching ya. Nah, saat itu saya hanya mengandalkan pengalaman dan pengetahuan saya dalam bidang pendidikan untuk membantu siswa dalam belajar. Namun saya menyadari bahwa pendekatan ini kurang efektif dalam membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Saya sering merasa frustasi ketika siswa saya yang sebenarnya berbakat memiliki kesulitan dalam belajar, atau ketika siswa yang seharusnya dapat mencapai hasil yang lebih baik justru tidak dapat melakukannya. Saya merasa tidak mampu memberikan bantuan yang memadai untuk memecahkan masalah ini. Namun, setelah saya mempelajari keterampilan coaching, saya merasa lebih percaya diri dalam membantu siswa meraih kesuksesan akademik dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Nah, saya dapat mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Saya juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi siswa untuk terus berkembang. Ya, keterampilan coaching ini sudah membantu saya menjadi lebih efektif dan membantu siswa meraih potensi maksimal mereka. Nah, saya ini sekarang udah merasa lebih siap maksudnya. Walaupun gak siap-siap banget sih. Dan merasa lebih punya kompetensi lah dalam memberikan pendampingan yang dibutuhkan oleh siswa. Dan saya juga senang melihat bagaimana siswa-siswa saya dapat berkembang dan mencapai hasil yang lebih baik di sekolah dan kehidupan mereka. Nah, kemudian di masa yang akan datang, saya akan mencoba menerapkan keterampilan coaching secara bertahap dan terstruktur agar melihat dampaknya secara positif terhadap siswa-siswa saya. Saya akan memulai dengan memperkenalkan konsep coaching kepada rekan guru dan siswa-siswa saya. Saya akan menjelaskan bagaimana manfaat coaching dalam membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan mengajak rekan guru untuk bekerja sama dalam menerapkan keterampilan coaching di sekolah. Saya juga akan mencari sumber daya atau sumber yang lain untuk membantu saya dalam mengembangkan keterampilan coaching ini. Saya juga akan mencari berbagai sumber tadi ya, dari artikel, buku, ya, sumber-sumber lain yang relevan terkait dengan keterampilan coaching, sehingga saya dapat terus meningkatkan kemampuan coaching saya. Selanjutnya ya saya akan mencoba menerapkan keterampilan coaching dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Saya akan coba mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan membuat mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Saya juga memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi siswa untuk terus berkembang.
Saya akan mengadakan sesi coaching secara berkala untuk siswa-siswa saya, di mana saya akan membantu mereka mengembangkan tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan mereka. Saya juga akan membantu mereka mengatasi rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Harapannya begitu. Dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan akademik dan sosial. Nah, dengan menerapkan keterampilan coaching di sekolah, saya berharap dapat membantu siswa-siswa saya mencapai potensi maksimal mereka dan mempersiapkan mereka untuk sukses di masa depan. Saya juga berharap dapat membantu sekolah saya mencapai prestasi yang lebih baik dan memperkuat ikatan sosial antara siswa, guru, dan staf yang ada. Gitu. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul sebelumnya nih. Ya. Saya ngambil dari pembelajaran sosial berdiferensial dan sosial emosional aja lah ya. Begini, sebagai seorang guru dengan keterampilan yang sudah memiliki pengetahuan tentang keterampilan coaching, saya percaya bahwa kemampuan coaching ini dapat membantu saya dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat menggunakan keterampilan coaching saya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar mereka sendiri. Dengan memahami kebutuhan individu siswa saya dapat memberikan instruksi dan dukungan yang lebih terpersonal dan efektif. Saya juga dapat menggunakan keterampilan coaching untuk membantu siswa saya mengembangkan tujuan pribadi mereka dan membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Dalam pembelajaran sosial emosional, saya dapat menggunakan keterampilan coaching ini untuk membantu siswa mengatasi tantangan emosional dan sosial yang mereka hadapi. Saya dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan pengaturan diri, keterampilan sosial, dan empati melalui sesi coaching individual dan kelompok. Dengan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial emosional ini, saya percaya bahwa mereka akan menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan sosial dan emosional yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Dalam kedua situasi ini, keterampilan coaching saya dapat membantu saya memahami siswa secara lebih baik, sehingga saya dapat memberikan dukungan dan instruksi yang lebih efektif dan efisien. Saya percaya bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah penting untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan mempersiapkan mereka untuk sukses di masa depan. Dan keterampilan coaching ini dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian saya juga pernah membaca di artikel yang alamatnya ada di www.betterup.com/blog/coaching skills, dan menemukan beberapa informasi yang dapat saya hubungkan dengan pengetahuan dan pengalaman coaching saya. Nah, di artikel tersebut dikatakan bahwa ada 9 keterampilan coaching yang esensial untuk seorang pemimpin. Pertama, bahwa ada kepemimpinan inklusif. Berikutnya ada komunikasi efektif, keamanan psikologis dan kepercayaan, kecerdasan emosional, mendengarkan aktif, kemampuan memberikan atau kemampuan memberikan dan menerima lah ya, umpan balik, kemampuan memberikan dan menerima umpan balik gitu, empati, berorientasi pada tujuan dan berpikir bertumbuh. Ya, keterampilan ini sangat penting bagi pemimpin yang ingin meng-coaching dan mengembangkan anggota tim secara efektif. Itu yang saya dapatkan dari artikel tersebut. Dengan mempertajam keterampilan ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan, yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sambil juga meningkatkan kinerja dan produktivitas tim. Nah, itu menurut artikel tersebut. Nah, saya percaya bahwa keterampilan tersebut sangat penting dalam membantu siswa mencapai potensi mereka. Misal kepemimpinan inklusif itu dapat membantu saya membangun lingkungan yang inklusif dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, komunikasi efektif memungkinkan saya untuk memahami kebutuhan dan
tujuan siswa dengan lebih baik dan juga membantu saya menyampaikan pesan dengan jelas dan tegas. Keamanan psikologis dan kepercayaan ini memungkinkan siswa untuk merasa aman dan nyaman di kelas, yang merupakan prasyarat yang penting untuk pembelajaran yang efektif. Kecerdasan emosional membantu saya memahami emosi siswa dan membantu mereka mengelola emosi mereka dengan baik. Kemudian mendengarkan aktif memungkinkan saya untuk memahami perspektif siswa dan membantu mereka mengeksplorasi solusi untuk masalah mereka sendiri. Kemampuan memberikan dan menerima umpan balik itu bisa membantu saya memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu siswa memperbaiki kinerja mereka. Empati bisa membantu saya untuk memahami pengalaman siswa dan memperkuat hubungan saya dengan mereka. Berorientasi pada tujuan membantu saya dan siswa untuk fokus pada pencapaian tujuan yang jelas. Berpikir bertumbuh itu bisa membantu saya dan siswa untuk terus belajar dan berkembang. Jadi secara keseluruhan sebagai seorang guru dengan keterampilan coaching, saya percaya bahwa keterampilan ini sangat membantu dan membantu saya dan membantu siswa saya untuk mencapai potensi maksimal mereka dan mencapai keberhasilan akademik dan pribadi. Itu kiranya audio ini berakhir di sini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan yang cukup panjang ini. Saya Agung Firmansyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.